Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Pada sebelumnya kita telah membahas tentang termodinamika pertama, yang mana hukum termodinamika pertama menyatakan ada dua bentuk. Yang pertama adalah energi dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Itu bunyi yang pertama. Sedangkan bunyi yang lain itu menyatakan bahwa jumlah panas atau delta Q yang mengalir dalam suatu sistem sama dengan peningkatan energi dalam delta U dari sistem dan atau usaha yang dilakukan oleh sistem pada lingkungan. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang yang delta Q-nya. Sekarang kita akan membahas tentang pada video sebelumnya kita telah membahas tentang delta W. Sekarang kita akan membahas tentang delta Q atau kalor. Kalor itu apa? Kalian mungkin telah mempelajari kalor di pelajaran fisika atau di kimia fisika. Kalor itu adalah energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan. Jadi inti selalu sistem dan lingkungan. Sistem, lingkungan. Jadi energi yang berpindah dari si sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem karena perbedaan suhu. Ingat, yang pindahnya apa? Yang dipindah itu adalah suhunya. Makanya rumus dari kalor mungkin kalian sering ketemu di SMA, yaitu MC delta T. Q itu adalah kalor, M itu adalah massa, C itu adalah kalor jenis, sedangkan T itu atau delta T adalah perubahan suhu. Nah, untuk contohnya, berarti kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat dari rumus, semakin besar massa semakin tinggi. Sini aja. Massa semakin tinggi, maka nilai kalor akan juga semakin tinggi. Walaupun perbedaan T-nya juga sama. Delta T-nya sama. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah, ini kalor ya, bila kita memiliki massa atau yang sering kita katakan adalah berat badan. Walaupun beda ya antara massa dan berat, itu beda, tapi sering kita sebut adalah beratnya berapa, berat badanmu berapa, nah gitu. Bila massa kita atau berat badan kita itu besar, misalnya 70, maka dengan temperatur yang sama, maka nilai kalornya akan semakin tinggi. Kalor semakin tinggi. Bisa kita lihat orang yang berbadan besar sering keringat atau keluar keringat atau sering keringatan. Itu kenapa? Padahal suhunya sama. Misalnya kita berada di satu ruangan dengan suhu yang sama, perbedaan suhu pun juga sama, tapi kalau kita lihat orang yang berbadan lebih besar, itu lebih gampang keringat daripada orang yang berbadan kecil. Karena kenapa? Ini tadi, karena rumus Q sama dengan MC delta T. Massa seseorang itu akan mempengaruhi kalornya, kalor di dalam tubuh. Jadi semakin cilik atau semakin kecil berat badan kita, maka kalor yang dibutuhkan untuk tubuh kita itu semakin sedikit.
Di situ untuk penerapan MC delta T. Jadi ketika kalian ingin mengurangi kalor kalian, kalor yang diproduksi tubuh, maka kurangilah masanya. Maka akan kuranglah kalornya. Dan itu juga, kalau kita melihat juga, lihat orang yang suka lari, lari ya, atau jogging. Kalau kita lihat orang yang suka lari atau jogging, orang yang berbadan besar, berat badan besar, maksudnya misalnya berat badannya 90 atau 80, akan lebih cepat keluar keringatnya akan bercucuran lebih cepat atau lebih banyak daripada orang yang berbadan misalnya 60 atau 50. Ini kenapa? Karena ini tadi nilai masanya yang tinggi. Dia memiliki berat badan yang besar sehingga Q-nya tinggi. Oke. Kita masuk ke contohnya langsung. Contoh yang pertama. Berapa banyak panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 250 ml air dari 20 derajat Celcius ke 45 derajat Celcius. Kita copy aja biar enak. Copy ke Oke. Nah, ini contoh 1. Ini contoh 1. Kita buka dulu bentar. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaannya tadi yang pertama adalah berapa banyak panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 250 ml air dan dari 20 derajat Celcius ke 45 derajat Celcius. Ini contoh yang pertama. Contoh 1. Maka ini simpel banget ya contohnya, karena kita akan mengambil contoh dari yang paling simpel sampai yang rumit nantinya. Pertama, buat dulu diketahui. Apa yang diketahui? Diketahui adalah massa dari airnya atau volume dari airnya. Volume dari air itu berapa? 250 ml. Dan yang kedua adalah suhunya, T1, yang mana T pertamanya itu dari 20 derajat Celcius. T2 itu 45 derajat Celcius. Sehingga delta T itu sama dengan T2 dikurang T1. Sama dengan 45 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius. Sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, yang selanjutnya di sini hanya ada atau hanya diberikan informasi tentang volume sama temperatur. Namun tidak diketahui berapa nilai
kapasitas panas dari air. Di sini ya. C, airnya tidak diberitahu maksudnya di soal. Lalu M-nya masanya juga tidak diberitahu di soal. Yang ada adalah volume. Bagi adik-adik yang sudah terbiasa bermain di kimia umum atau kimia dasar atau kimia analis atau kimia fisika, ada hubungan antara volume dengan massa. Hubungannya apa? Hubungannya pada nilai densitas. Ini di kimia fisika. Oke, kita masuk dulu ditanyanya adalah berapa panas yang dibutuhkan. Q-nya berapa? Nah, maka kita akan jawab. Biasanya kapasitas panas C, kapasitas panas air, itu sudah umum, yaitu nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius. Ini sudah umum sekali digunakan. Ini yang pertama. Yang kedua, rumus untuk mencari Q itu adalah MC delta T. C sudah diketahui nilainya. Delta T juga sudah diketahui nilainya. Yang belum apa? M. Tadi telah dijelaskan bahwa ada hubungan massa dengan volume air, yaitu pada hubungan densitas. Densitas itu apa? Densitas itu massa per volume. Sehingga massa sama dengan densitas dikali volume. Pertanyaannya, berapa nilai densitas dari air? Berapa densitas dari air? Ini dihapus dulu. Nggak bisa ya. Oke, berapa densitas dari air? Densitas airnya berapa? Nah, bagi adik-adik yang mencari di buku-buku, baik di fisika ataupun di kimia fisika, mungkin udah dapat densitas air, itu nilainya adalah 1. Tapi tergantung juga tergantung dari satuannya. Kalau ini, 1 nilainya adalah 1 gram per mililiter. Nggak kelihatan ya, sini aja. Rho air itu nilainya adalah 1 gram per mililiter. Ini satuan dari rho air. Sehingga kita tinggal masukkan nilai M sama dengan 1 gram per mililiter dikali 250 mililiter. Mililiternya dicoret. Sehingga massanya adalah 250 gram. Tinggal kita masukkan nilai kalornya. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. M-nya adalah 250 gram. C-nya tadi berapa? C-nya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Delta T-nya tadi adalah 25 kalau nggak salah ya. Iya. 25 derajat Celcius. Gram dicoret, derajat Celcius dicoret, derajat Celcius dicoret. Sehingga hasilnya adalah, kita cari di kalkulator,
6250 kalori. Gampang kan untuk yang soal pertama. Jadi yang soal pertama itu adalah karena yang diketahui hanya ada temperatur dan volume, maka yang pertama adalah kita cari dulu nilai masanya dari hubungan densitas. Densitas sama dengan massa per volume. Yang kedua, kita cari kapasitas air. Kapasitas air sudah umum adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Seperti juga densitas air yang sudah umum 1 gram per mililiter. Oke, kita masuk contoh 2. Contoh 2 sama dengan contoh 1. Berapa banyak panas yang hilang atau dilepaskan untuk menurunkan temperatur 250 ml air dari 45 derajat Celcius ke 20 derajat Celcius. Kalau yang tadi, yang contoh nomor 1 itu yang panas yang dibutuhkan. Atau panas yang diserap untuk menaikkan dari suhu 20 derajat Celcius ke 45 derajat Celcius. Sedangkan contoh 2, ini adalah panas yang dilepaskan atau panas yang hilang untuk menurunkan suhu yang 45 derajat Celcius ke 20 derajat Celcius. Kita contoh ambil dulu. Contoh 2. Maka yang di sini juga sama dengan contoh 1. Yang diketahui adalah volume sama temperatur. Ini T1, ini T2. Maka diketahui volume air itu adalah 250 ml. Temperatur T1-nya adalah 45 derajat Celcius. T2-nya adalah 20 derajat Celcius. Sehingga delta T sama dengan T2 dikurang T1. Atau 20 dikurang 20, 45. Sama dengan 25 derajat Celcius. Min 25 derajat Celcius. Sehingga yang tadi udah kita ketahui ya, nilai C itu adalah C air itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Rho air itu sama dengan 1 gram per mililiter. Maka yang ditanya adalah berapa nilai kalornya, kalor yang dilepaskan. Jawab. Untuk lebih simpel, untuk kalian tahu step by step-nya dari soal, maka kalian tulis terlebih dahulu rumus dari apa yang ditanya. Rumus dari apa yang ditanya. Kalau yang di sini adalah yang ditanya adalah Q, maka kalian tulis dulu rumus Q. Q sama dengan M kali C kali delta T. Lalu kalian lihat setiap unit dari rumus ini. Q yang ditanya. M apakah ada? Diketahui M tidak ada. C apakah ada diketahui? Ada. Delta T ada diketahui? Ada. Maka yang butuh kita cari adalah M. Itu step pertama. Lalu apa hubungannya massa dengan volume? Hubungannya ada pada densitas air, seperti tadi. Maka kita cari dulu nilai M dari densitas air. Rho air sama dengan massa air dikurang volume air. So, massa air sama dengan rho air dikali volume air. Rho air tadi 1 gram per mililiter dikali 250 ml sama dengan 250 ml. Itu yang pertama. Yang kedua, tinggal kita masukin bukan 200 ml ya, karena ini mililiternya bisa dicoret. Coret
tinggal 250 gram. Sehingga yang kita cari adalah Q. Karena semua data ada, masanya sudah ada, C-nya sudah ada, delta T-nya sudah ada. Jadi Q sama dengan M dikali C dikali delta T. M-nya adalah 250 gram. C-nya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Sedangkan delta T-nya adalah tadi min 25 derajat Celcius. Maka nilainya adalah gram dicoret, derajat Celcius dicoret. 6,250 kalori. Atau sama dengan 6,250 kilokalori. Min di sini ya, jangan lupa min karena di sini min. Min dan ini min. Berarti apa? Kalau kita dilihat dari contoh 1 dan contoh 2. Contoh 1 tadi ketika dia Q simpulan tadi Q contoh soal 1 Q-nya tadi sama dengan 6,250 kalori atau 6,25 kilokalori. Sedangkan contoh 2 Q-nya sama dengan min 6,250 kalori atau min 6,25 kilokalori. Contoh 1, dia itu adalah menyerap panas atau membutuhkan panas. Kalau contoh 2, dia melepaskan panas. Dari contoh 1 dan contoh 2 dapat kita simpulkan bahwa bila dia menyerap panas, si sistem menyerap panas, maka nilai Q-nya adalah positif. Q nilainya positif, berarti menyerap panas. Atau membutuhkan panas. Q bernilai negatif, itu berarti melepaskan panas. Oke, kalau dia nilainya negatif, dia melepaskan panas. Sedangkan kalau dia nilainya positif, itu menyerap panas. Ini kesimpulan yang dari contoh ini. Contoh 1 dan 2. Kita balik lagi. Contoh 3. Contoh 3. Berapa banyak panas yang dilepaskan 25 gram aluminium saat didinginkan dari 100 derajat Celcius ke 25 derajat Celcius, yang mana diketahui kapasitas panas spesifik aluminium adalah 880 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini masih gampang banget ya. Kita pindahkan. Kita masukin sini aja. Contoh 3. Contoh 3. Nah, di contoh 3 itu datanya sangat simpel karena di sini sudah ada massa aluminium pertama, yang kedua temperaturnya, perbedaan temperatur, yang ketiga kapasitas panasnya pun sudah diberikan di sini. Sehingga untuk yang contoh 3 ini tidak se-complicated dari contoh 1 dan 2. Namun perlu diingat untuk setiap mengerjakan, buatlah apa yang diketahui pertama. Diketahui adalah massa aluminium. Itu adalah 25 gram. Yang kedua,
Dan ingat, di sini kapasitas panasnya berapa? 880 Joule per kilogram derajat Celcius. Sini ada kilogram. Berarti rubahlah masanya ke kilogram terlebih dahulu. Dari gram ke kilogram. Sehingga bisa dicoret nantinya. Masanya 25 gram. Sehingga kalau dirubah ke gram, ingat kemarin ya, kalau gram di atas, gramnya di bawah, atasnya kilogram. 1 kilogram sama dengan 10 pangkat 3 atau 1000 gram. Sehingga gramnya ini bisa dicoret sama dengan 25 kali 10 pangkat min 3 kilogram untuk massa aluminiumnya. Yang kedua adalah kapasitas panasnya, Cp aluminium sama dengan 880 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang kedua, itu adalah T1 T1-nya adalah 100 derajat Celcius. T2 itu adalah 25 derajat Celcius. Tinggal delta T sama dengan T2 dikurang T1 sama dengan T2-nya adalah 25 derajat Celcius dikurang 100 derajat Celcius sama dengan 75 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa banyak panas? Q-nya berapa? Ditanya Q sama dengan berapa? Maka jawab Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Ingat cara penulisan T, kalau T-nya besar berarti untuk suhu. Kalau T-nya kecil kayak gini, berarti ini untuk waktu. Jadi jangan salah tulis antara T besar sama T kecil. M-nya tadi berapa? M-nya adalah tadi ya 25 kali 10 pangkat min 3. 25 kali 10 pangkat min 3. Jangan lupa satuan ditulis. Satuan selalu ditulis. Kalau tidak ada ditulis satuan akan mengurangi penilaian. C-nya adalah berapa? C-nya adalah tadi 880 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu dikali lagi dengan delta T. Delta T-nya tadi berapa? Ini min ya. Maaf, ini min 75 derajat Celcius. Sehingga delta C-nya bisa derajat Celciusnya bisa dicoret, kilogramnya bisa dicoret. Sisanya adalah Joule. Tinggal kita cari di kalkulator hasilnya berapa? 25 dikali dengan 880 dikali dengan 75. Hasilnya adalah dikali dengan 10 pangkat min 3. Hasilnya sama dengan 1650 Joule atau 1,65 kilojoule. Inilah hasil dari contoh nomor 3. Pak, yang contoh nomor 3 ini kan Joule. Lalu, yang nomor 1 tadi kok kalori, Pak? Nih, kalori ya. Kalori.
kalori. Ya, itu tinggal dirubah aja nanti di konversinya. Jadi memang kalau panas, satuan dari panas bisa joule, bisa kalori. Jadi tinggal adik-adik lihat nanti apakah di soalnya diinginkannya itu apa? Apakah joule atau kalori? Namun kalau di sini tidak ada disebutkan berapa banyak panas yang dilepaskan, berarti boleh menggunakan joule atau kalori. Tapi kalau misalnya di soalnya itu ada berapa banyak panas yang dilepaskan dalam, misalnya di sini, dalam kalor, maka nanti si joule-nya, hasilnya, si Q-nya, joule, kalian rubah atau kalian konversi ke nilai kalor. Demikian. Ini yang contoh nomor 3. Kita masuk ke contoh nomor 4. Contoh nomor 4. Sama kayak yang contoh nomor 3. Yang membedakannya apa? Kalau sini yang dilepaskan. Ingat tadi ya, kalau di sistem melepaskan panas, berarti dia negatif. Tapi kalau sistem menerima panas, dia positif. Contoh nomor 4. Ini yang dibutuhkan. Atau dia menyerap panas. Contoh nomor 4. Izin minum dulu. Nah, contoh nomor 4 sama kayak nomor 3, yang membedakannya cuman dia ini suhunya dari kecil ke besar. Dari 35 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius. Langsung aja ya, kita buat diketahui dulu. Diketahui M aluminium atau massa aluminium adalah 25 gram. Ingat kalau ini gram, sedangkan kapasitas panasnya adalah kilogram, maka kita rubah dulu dari gram ke kilogram, sehingga enak nanti dicoret. Gram di atas, maka gramnya di bawah. Kilogram di atas. 1 kilogram sama dengan 1000 atau 10 pangkat 3 gram. Sama dengan 25 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Karena gramnya bisa dicoret. Yang pertama. Yang kedua adalah Cp-nya, aluminium, sama dengan 880 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu T1 adalah 35 derajat Celcius, T2 100 derajat Celcius. Oke. Tinggal delta T sama dengan T2 dikurang T1 sama dengan 100 derajat Celcius dikurang 35 derajat Celcius 75 derajat Celcius. Nah, 75, 65 ya. 65 derajat Celcius. Yang ini jadi salah tadi ya. Oh, ini 25 ya. Bener ya. Kalau yang ini 25. Kalau 25 memang ini suhunya jadi min 75. Tapi karena yang contoh 4 itu 35, maka suhunya adalah 75. 65, maaf. 100 dikurang 35. 65. Lalu tinggal ditanya adalah Q-nya berapa. Jawab. Q sama dengan massa dikali Cp,
atau C bisa kali delta T. Masanya tadi adalah 25 bukan? Ya, 25 kali 10 pangkat min 3 kg. Lalu CP-nya adalah 880 Joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan C-nya adalah 65 dikali 65 derajat Celcius. Kilogramnya bisa dicoret, derajat Celciusnya bisa dicoret. Sehingga hasilnya adalah, kita cari kalkulator, 25 kali 880 dan dikali 65 sama dengan 1430 ini Joule, atau sama dengan 1,430 kilojoule. Gampang kan? Kalau dia membutuhkan panas atau menyerap panas, berarti dia plus di sini. Nilai kalornya plus. Tapi kalau dia melepaskan panas, seperti contoh 3, maka nilainya ini adalah min. Maaf, sini kurang. Min 1650. Jadi tanda min itu menyatakan bahwa dia melepaskan panas. Contoh 1, 2, 3, 4. Kita lanjut ke contoh 5. Contoh 5. Nah, contoh 5 ini agak complicated. Diperhatikan, sebuah panas ditambahkan pada suatu massa aluminium, CP-nya adalah 0,21 kalori per gram derajat Celcius, dan temperaturnya dinaikkan. Dan temperaturnya dinaikkan menjadi 57 derajat Celcius. Bila jumlah panas yang sama ditambahkan, jadi jumlah panas yang diberikan pada mas aluminium itu juga ditambahkan pada tembaga dengan massa yang sama, C-nya adalah 0,093 kalori per gram derajat Celcius. Berapa banyak kenaikan pada temperatur tembaga? Oke, kita pindahkan ke sini. Oke. Berarti di sini sejumlah panas ditambahkan pada suatu massa aluminium. Kita buat dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah, yang pertama adalah C, si aluminium, atau CP aluminium, itu sebesar 0,21 kalori per gram derajat Celcius. Itu yang pertama. Lalu juga kita ketahui bahwa delta T dari panas yang diberikan pada aluminium adalah 75 derajat Celcius yang ini. Dari mana Pak kita tahu dia itu delta T-nya 57 derajat Celcius? Karena dari kata-katanya, temperaturnya dinaikkan menjadi 57 derajat Celcius. Dinaikkan menjadi 57 derajat Celcius. Berarti delta T sama dengan 57 derajat Celcius. Lalu yang kedua yang kita ketahui adalah C dari tembaga. C tembaga ini. Nah, ada clue yang lagi selain C tembaga. Kita tulis dulu C tembaga sama dengan 0,093 kalori per gram derajat Celcius. Clue yang ketiga adalah bila jumlah panas yang sama ditambahkan, berarti jumlah panas yang dimiliki oleh aluminium, jadi Q, nanti Q aluminium sama dengan Q tembaga. Karena kenapa di sini? Bila jumlah panas yang sama. Yang sama dari apa? Sama dari si aluminium. Ditambahkan pada tembaga,
dengan massa yang sama. Berarti tembaga dan aluminium massanya sama. Berarti yang kedua adalah M aluminium sama dengan M tembaga. Di clue yang pertama, jumlah kalor atau panas pada aluminium itu sama dengan jumlah kalor atau panas pada tembaga. Yang kedua adalah massa si aluminium itu beratnya sama dengan massa tembaga. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa banyak kenaikan pada temperatur tembaga. Jadi di sini jangan lupa tadi delta T aluminium. Dan di sini adalah ditanya delta T tembaga. Nya berapa? Maka tinggal dijawab. Clue yang pertama tadi adalah Ki aluminium sama dengan Ki tembaga. Tinggal ditulis. Ki aluminium sama dengan Ki tembaga. Untuk mempersingkat, maka akan digunakan Ki A. A artinya aluminium sama dengan Ki T. T artinya tembaga. Untuk mempersingkat, ini asumsi saja biar untuk mempersingkat. Maka kita jabarkan. Ki itu rumusnya adalah M A aluminium dikali C A aluminium dikali delta T A sama dengan Ki tembaga dikali C tembaga dikali delta T tembaga. Maaf, bukan T ya. Ini salah, tapi massa tembaga. Clue yang kedua tadi yang di sini di soal menyebutkan bahwa massa aluminium sama dengan massa tembaga. Mana? Nih. Tembaga dengan massa yang sama. Ditambahkan tembaga dengan massa yang sama. Berarti MA di sini MA sama dengan MT. Sehingga yang MA dan MT bisa dicoret. Karena dia sama. Pak, kenapa bisa dicoret? Ibaratnya kalau si MT-nya pindah di posisi sebelah kiri. Sehingga hasilnya seperti ini. MA dikali CA dikali delta T A. Karena MT-nya pindah posisi ke sebelah kiri, maka dia MT sini. Sama dengan CT dikali delta T. Delta T tembaga. Karena MA itu sama dengan delta T, yang ini, kenapa dia turun? Naikkan dikit. Atau di sini aja ya. Ini, ntar. Nggak bisa ya. Oke. Wajar. Karena MA itu sama dengan MT, maka kita ganti. Boleh yang MT-nya diganti atau MA-nya diganti. Atau bisa langsung dicoret. Ini bisa karena dia sama bisa dicoret. Atau kalau kita pengen jabarkan lebih panjang, karena MA sama dengan MT, maka MA kali CT dikali delta T, CA, TA, sama dengan CT dikali delta T, karena di sini MT itu sama dengan MA, maka MT-nya diganti ke MA. Karena ini tadi adalah MT. Karena MA sama dengan MT, maka ganti. Karena bisa diganti, berarti MA-nya bisa dicoret tadi. Sehingga hasilnya adalah CA dikali delta TA sama dengan CT dikali delta TT. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. CA ada nilainya, ada di soal maksudnya. Delta TA juga ada di soal. CT juga ada di soal. Yang ditanya adalah yang ini. Delta TT-nya berapa? Delta T tembaganya berapa?
Kalau kita pindahkan, karena CT di sebelah kanan, kalau kita pindahkan sebelah kiri, maka dia dibagi karena di sini dikali, sehingga delta TT itu sama dengan CA dikali delta TA dibagi dengan CT. CA-nya berapa? CA-nya tadi berapa ya? CA-nya adalah 0,21 ya. CA, maaf. Hapus saja, udah bisa dihapus. Oke. Sama dengan CA-nya adalah 0,21 kalori per gram derajat Celcius dikali dengan delta TA. Delta TA-nya tadi 57 derajat Celcius dibagi dengan CT-nya tadi 0,093 kalori per gram derajat Celcius. Kilogram per gram derajat Celcius ini bisa dicoret dengan yang bawah. Sehingga hasilnya adalah, kita cari di kalkulator, 0,21 dikali dengan 57 dibagi dengan 0,093 sama dengan 128,71, sisanya adalah derajat Celcius. Jadi suhu untuk tembaga, kenaikan suhu untuk tembaga adalah 128,71. Demikian untuk contoh nomor berapa tadi? 5 ya? Oke, contoh nomor 5. Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kita lanjut ke contoh nomor 6. Contoh nomor 6 ini, Diego, Anam, dan Indra bersepakat untuk pergi ke sauna pada hari Sabtu, yang mana si saunanya ini memiliki temperatur 90 derajat Celcius. Jadi si Diego, Anam, Indra ini pergi ke sauna, yang mana saunanya ini suhunya adalah 90 derajat Celcius. Oke, 90 derajat Celcius. Diketahui massa tubuh Anam itu 75 kg, serta kapasitas panas spesifik tubuh Anam itu adalah 0,61 kalori per gram derajat Celcius. Kapasitas panas spesifik tubuh Diego adalah 0,72 kalori per gram derajat Celcius, dan kapasitas tubuh Indra 0,45 kalori per gram derajat Celcius. Ini mohon maaf ya, derajat Celciusnya bukan di atas tapi di bawah. Oke. Ini juga. Ini juga. Oke. Asumsi tubuh Diego, Anam, dan Indra itu suhunya sama adalah 34 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa massa tubuh Diego dan Indra? Jadi pertanyaannya adalah berapa massa tubuh Diego, berapa, dan massa tubuh Indra berapa. Bila mana tadi suhu saunanya segini, suhu tubuh Diego, Indra, dan Anam segini, dan spesifik tubuh Anam, Diego, dan Indra segini. Pertanyaannya berapa massa atau berat badan Diego dan
massa atau biasa kita sebut berat badan indra berapa. Ini coba kalian kerjakan untuk contoh nomor 6. Contoh nomor 6 coba dikerjakan. Menggunakan rumus yang sama dengan contoh nomor 5. Lalu untuk latihan lagi, coba kalian kerjakan yang contoh nomor ini. Contoh ini, untuk mengingat kalian, semoga masih ingat untuk pelajaran ini fisika, tapi juga dipelajari di kimia fisika. Nanti akan ada hubungannya di kedepannya, di termodinamika, materi termodinamika ke depan. Coba dikerjakan dulu untuk yang latihan ini. Ini adalah latihan berapa tadi? Berarti 6, berarti ini 7 ya. Latihan 7. Ketika mahasiswa kelas 1A mengetahui gas wangi yang dikeluarkan Ana mengandung hidrogen sulfida, maksudnya di sini apa? Di sini, mohon maaf ya, maksudnya adalah kentut. Oh ya, kentut gas wangi yang dikeluarkan Ana mengandung hidrogen sulfida. Ya, benar ya, kentut kita itu mengandung hidrogen sulfida atau H2S yang sifatnya racun. Nah, karena mengetahui kentut atau gas wangi itu mengandung H2S, lalu si Ali, kelas 1C, memiliki ide untuk memanfaatkan gas tadi, gas wangi tersebut, untuk senjata pemusnah massal. Senjata ini berbentuk tabung yang memiliki panjang 10 cm dan berdiameter 15 cm. Jadi tabung diameternya itu adalah 5 cm, sedangkan panjangnya adalah 10 cm. Dari hasil penelitian Ali, tekanan gas yang dikeluarkan Anam itu sebesar 2 Newton. Jadi setiap mengeluarkan gas, itu tekanannya adalah 2 Newton. Sekali kentut, tekanannya 2 Newton. Tentukan yang A, tekanan gas yang dikompres di dalam senjata pemusnah massal. Pertama adalah, berapa sih tekanan yang dikompres sehingga si gas ini, gas H2S bisa dimasukkan ke dalam bom tadi atau senjata pemusnah massalnya. Berapa tekanan yang bisa dikompres? Yang kedua adalah tekanan gas yang dikompres di dalam senjata pemusnah massal bila berbentuk tabung yang lebih mini, berukuran 8 cm dan diameter 1 cm. Nah, sama juga dengan yang A, tapi dia itu dibuat lebih mini lagi tabungnya, yang mana tabungnya itu berukuran 8 sama diameternya 1. Tadi diameternya 5, panjangnya 10, kalau sekarang diameternya 1, panjangnya 8, kayak tablet. Jadi lebih kecil lagi. Berapa sih tekanan yang harus diberikan untuk si gasnya itu bisa dimasukkan ke dalam ini tadi, senjata pemusnah massal. Ibaratnya tabung LPG ya. Tabung LPG, lalu tabung LPG bentuknya gas juga, lalu dimasukkan ke dalam tabung LPG sehingga tekanannya diberikan tinggi untuk mengepres si gasnya ini menjadi cair nanti. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi H2S ditekan, dimapatkan dengan tekanan yang tinggi untuk merubah si gasnya yang bentuknya gas, ini gas, menjadi cair. H2S cair, liquid. Yang terakhir itu adalah tekanan gas bila senjata pemusnah massal berbentuk bola berdiameter 4 cm. Nah, kalau dia berbentuk bola 4 cm itu berapa sih tekanannya? Contoh 7 ini untuk membuat logika bahwa masing-masing benda, benda untuk mengompreskan itu akan berbeda tekanannya. Kalau
bola nanti akan berbeda dengan si tabung. Begitu juga tabung dengan volume lebih kecil akan membutuhkan tekanan apakah lebih besarkah atau lebih kecilkan dari tabung yang bervolume lebih besar. Ini contoh 7 untuk melogikakan untuk masalah tekanan. Kemarin sudah belajar tekanan ya, tekanan P. Nah, ini coba kalian cari berapa tekanan yang dibutuhkan untuk yang A, B, dan C. Demikian untuk materi tambahan pada hari ini. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada grup WA. Dan latihannya ada 2. Yang pertama yang tadi, sauna. Yang kedua adalah ini. Ide dari si Ali untuk membuat senjata pemusnah massal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.